Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunisa Windusa Putri dengan nomor induk mahasiswa 221010502005. Pernah gak sih kalian sadar, setiap hari kita pasti berinteraksi dengan orang lain, entah itu ngobrol bareng teman, diskusi di kelas, atau sekedar saling sapa di media sosial. Nah, interaksi sosial kayak gini ternyata nggak cuma bikin hidup lebih seru, tetapi juga bisa menjadi pintu awal buat peluang baru, termasuk dalam dunia investasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengapa interaksi sosial sangat mempengaruhi keputusan investasi. Kita akan melihat bagaimana keluarga, teman, komunitas, bahkan influencer sekalipun bisa membentuk persepsi dan tindakan investasi kita. Selain itu, apa saja bias yang ada di dalam keputusan investasi, dampaknya, dan bagaimana cara kita untuk mengelola bias tersebut agar investasi lebih rasional. Mari simak terus video ini. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi interaksi sosial dan investasi. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Sedangkan menurut Tandelin tahun 2017 halaman 2, investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Perilaku berinvestasi diartikan sebagai proses kegiatan seseorang untuk menanam modal atau menyimpan modalnya untuk tujuan produktif sehingga menghasilkan passive income atau pendapatan sampingan. Yang selanjutnya ada faktor sosial yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam berinvestasi. Ada 5 faktor. Yang pertama ada pengaruh keluarga dan teman. Rekomendasi dari keluarga dan teman sering menjadi faktor pendorong dalam keputusan berinvestasi. Hal ini terutama berlaku pada generasi muda seperti Gen Z yang sering terpengaruh oleh pengalaman orang terdekat. Yang kedua ada media sosial dan influencer. Media sosial dan influencer ini memainkan peran penting dalam membentuk preferensi investasi. Tren investasi yang dibagikan oleh influencer dan eksposur konten finansial di media sosial dapat mempengaruhi minat investasi. Yang ketiga ada komunitas dan jaringan. Interaksi dan dalam komunitas atau jaringan dapat memfasilitasi pertukaran ide dan strategi investasi. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Selanjutnya, yang keempat ada budaya dan norma sosial. Budaya dan norma sosial dapat mempengaruhi keputusan investasi dengan menentukan bagaimana individu memandang risiko dan keuntungan. Misalnya, budaya yang menekankan kehati-hatian dapat membuat investor lebih konservatif. Dan yang terakhir, yaitu adanya tekanan sosial dan peer pressure. Tekanan sosial dan peer pressure dapat mempengaruhi keputusan investasi dengan membuat individu mengikuti tren atau keputusan kelompok. Hal ini sering terjadi dalam fenomena herd behavior di pasar modal. Selanjutnya, terdapat pengaruh interaksi sosial terhadap keputusan investasi. Yang pertama, ada pengaruh informasi dan pengetahuan.
Interaksi sosial memungkinkan investor untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang investasi. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan mereka tentang pasar dan produk investasi, sehingga mempengaruhi keputusan investasi. Informasi yang diperoleh melalui interaksi sosial dapat mempengaruhi sentimen dan persepsi investor terhadap risiko dan potensi keuntungan dalam berinvestasi. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh psikologis. Interaksi sosial juga dapat mempengaruhi faktor psikologis seperti kontrol diri dan sikap irasional dalam mengambil keputusan investasi. Investor yang lebih sering berinteraksi cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik dalam menghadapi tekanan pasar. Faktor psikologis ini dapat mempengaruhi apakah investor cenderung lebih berani atau lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga ada pengaruh sosial media. Informasi yang diperoleh melalui sosial media dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan investor tentang peluang dan risiko investasi, sehingga mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena ini, literasi keuangan sangat diperlukan untuk memoderasi pengaruh sosial media agar investasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Yang keempat, ada pengaruh komunitas dan jaringan. Interaksi sosial dalam komunitas dan investor atau jaringan profesional dapat memfasilitasi pertukaran ide dan strategi investasi. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai hubungan antara modal sosial seperti bonding, bridging, linking, dan keputusan investasi. Modal sosial sendiri adalah aset sosial yang dimiliki seseorang berupa kepercayaan, jaringan, dan norma bersama yang muncul dari hubungan sosial. Menurut Afrilia Nabila Utama, tahun 2024, modal sosial terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama itu ada bonding. Bonding merupakan hubungan erat dalam kelompok homogen seperti keluarga atau teman dekat. Bonding membantu membentuk keyakinan, dasar, dan rasa aman dalam mengambil keputusan investasi. Namun, terlalu kuatnya ikatan ini bisa menimbulkan resistensi terhadap ide baru. Yang kedua ada bridging. Hubungan antar kelompok yang berbeda latar belakang, seperti lintas profesi atau komunitas umum. Model sosial bridging memperluas cakupan informasi dan membantu investor mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Dan yang ketiga, settling in. Hubungan dengan pihak otoritas atau elit ekonomi, seperti manajer investasi, analisis pasar, atau tokoh keuangan publik. Modal sosial ini memberikan akses terhadap informasi eksklusif, peluang investasi, dan dukungan struktural. Selanjutnya ada perilaku keuangan behavioral finance dalam keputusan investasi. Behavioral finance adalah kajian yang menggabungkan antara psikologi dan keuangan yang menjelaskan bagaimana emosi dan bias kognitif mempengaruhi keputusan investasi. Menurut Heller tahun 2017, perilaku keuangan menjelaskan ketidakkonsistenan dalam keputusan keuangan investor akibat pengaruh psikologi. Beberapa fenomena yang umum dijumpai dalam perilaku keuangan, yang pertama ada herd behavior, yaitu tindakan mengikuti mayoritas tanpa menganalisis sendiri.
Yang kedua ada overconfidence, yaitu rasa percaya diri yang berlebihan terhadap kemampuan sendiri. Yang ketiga ada mental accounting, yang dimana hal ini membagi uang ke dalam kategori yang berbeda tanpa pertimbangan logis. Dan yang terakhir ada loss aversion. Hal ini mengenai takut mengalami kerugian lebih besar dibandingkan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis bias dalam perilaku investasi. Terdapat dua kategori utama bias dalam perilaku keuangan, yaitu bias kognitif dan bias emosional. Keduanya berperan dalam membentuk cara individu memproses informasi dan membuat keputusan investasi. Bias kognitif terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada representativeness bias, yaitu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa mempertimbangkan situasi terkini. Yang kedua ada anchoring bias, yaitu terlalu tergantung pada satu informasi awal dalam membuat keputusan. Yang ketiga ada availability bias, hanya mempertimbangkan informasi yang mudah diakses. Yang keempat ada confirmation bias, yaitu mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri. Dan yang terakhir ada illusion of control, yaitu keyakinan berlebihan bahwa investor bisa mengendalikan hasil investasi. Selanjutnya, bias emosional. Bias emosional terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada overconfidence bias, yaitu kepercayaan diri yang berlebihan terhadap prediksi pribadi. Yang kedua ada loss aversion bias, lebih takut terhadap kerugian dibandingkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada regret aversion bias, yang dimana hal ini takut membuat keputusan yang nantinya disesali. Yang keempat ada endowment bias, yang itu menilai investasi lebih tinggi hanya karena memilikinya. Dan yang terakhir yaitu ada status quo bias, mengenai cenderung mempertahankan keadaan saat ini dan enggan berubah. Selanjutnya, terdapat dampak interaksi sosial terhadap bias psikologis investor. Interaksi sosial dapat memperkuat atau meminimalkan bias psikologis. Dalam lingkungan sosial yang dominan, investor mudah terpengaruh oleh yang pertama ada opini mayoritas atau herding behavior. Yang kedua ada rekomendasi dari tokoh publik atau teman dekat. Yang ketiga, terdapat media sosial yang seringkali memperkuat efek bias, seperti overconfidence dan confirmation bias. Terakhir yaitu mengenai strategi mengelola emosi dan bias dalam investasi. Agar pengaruh bias dan emosi dalam keputusan investasi bisa dikendalikan, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan agar pengambilan keputusan lebih rasional. Yang kedua, membuat rencana investasi yang jelas, termasuk tujuan, jangka waktu, dan batas risiko. Yang ketiga, diversifikasi portofolio untuk menyebarkan risiko. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap keputusan investasi sebelumnya. Yang kelima, melatih disiplin dan kontrol diri, terutama dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Dan yang terakhir, menghindari keputusan impulsif akibat pengaruh sosial, tren sesaat, atau berita viral.